Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama kita di Ceria, cerita mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, jadi hari ini kita bakalan cerita-cerita dan berbagi pengalaman tentang penerimaan mahasiswa baru Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tahun 2026. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madezikwan Amizami, mahasiswa tingkat 2 program studi Agribisnis Hortikultura. Jadi di sini ada dua rekan saya, mungkin boleh ke sebelah kanan saya dulu, siapa namanya dong Bang? Siap, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dika Dama Pratista, mahasiswa tingkat 2 Prodi Agribisnis Hortikultura. Halo Bang Dika. Halo semuanya. Oke, mungkin yang paling cantik di antara kita. Boleh dong Kak, perkenalan sekalian sapa teman-temannya. Oke, mohon izin memperkenalkan diri, saya Nayana Cita Anindya dari program studi Agribisnis Hortikultura, tingkat 2 juga sama nih. Halo Kak Naya. Naya. Jadi teman-teman semuanya, kita bakalan cerita-cerita membahas penerimaan mahasiswa baru Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita. Betul Nah, Betul banget. benar banget kan? Benar banget. Jadi kita ini masuk Polbangtan Bogor dari proses yang berbeda-beda. Contohnya saya daftar dari undangan anak petani berprestasi. Nah, jadi bukan hanya satu jalur saja, ada banyak sekali. Nah, kalau Bang Dika dulu masuk Polbangtan Bogor itu prosesnya gimana? Atau masuknya lewat apa gitu? Nah, mungkin saya mau cerita dulu nih tentang gimana sih awal mulanya saya tahu Polbangtan mungkin ya. Oh, Betul, boleh. boleh banget. Karena jujur benar-benar menarik banget nih. Iya, benar. Nah, jadi awal mulanya itu saya itu tahu Polbangtan itu dari kakak saya. Nah, cuman kakak saya nggak berkuliah di sini. Iya. Nah, kakak saya kuliah di IPB tuh di sebelah di tetangga kan. Iya. Nah, lalu pada saat itu kakak saya suka membeli salah satu produk mahasiswanya Polbangtan, yaitu Bang Kadek. Bang Kadek. Iya. Oke. Betul. Oke, Nah, terus? waktu itu Bang Kadek itu suka jualan yang namanya itu sandwich buah lah. Ya, benar. Nah, itu tuh sampai ke IPB ternyata. Nah, pada saat keren itu banget kakak saya tuh akhirnya tahu yang namanya itu Polbangtan. Nah, kenapa kakak saya tertarik untuk mencari tahu? Karena Bang Kadek itu waktu itu berjualan menggunakan seragam PDH ini. Nah, alhasil kakak saya menceritakan lah tentang Polbangtan Bogor Polbangtan ini. Bogor. Nah, Benar makanya banget ya. benar-benar nggak disangka-sangka Iya, lah. Iya benar sih. Apalagi Ternyata ceritanya masuk, itu betul. kayak Betul banget. Iya. yang Yang nggak disangka-sangka lah Iya, intinya benar. gitu. Jadi awalnya cuman niatnya beli makanan doang kan kakak, tapi ternyata rezekinya saya juga bisa keterima di sini. Betul Iya, banget benar. Nah, kalau dari Kak Naya nih, tahu Polbangtan Bogor dari mana dan proses Kakak itu dulu bisa gimana sih? Oke, mungkin ini sedikit fun fact ya. Gimana Karena saya itu masuk Polbangtan ini lewat jalur prestasi ya. Yang dimana jalur saya prestasi. benar gak kepikiran sama sekali buat masuk di Polbangtan Bogor, apalagi di pertanian yang notabene saya tuh anak SMA ya, bukan SMKPP gitu. Iya, dari anak SMA. benar. Jadi kayak bener-bener nol pengalaman banget dalam pertanian gitu. Nah, tapi saya punya prestasi nih dari prestasi voli waktu itu Oh, di voli. SMA. Baik. Dari SD sampai SMA itu saya aktif di voli, pernah mengikuti beberapa turnamen dari Porkap antar SMA gitu, dan saya nggak nyangka itu tuh yang bakal membawa rezeki saya ke sini gitu. Waduh. Sampai sini. Luar biasa emang. Nah, terus di dalam masuk ke Polbangtan ini lewat jalur prestasi gitu. Oh, jalur prestasi. Iya. Baik. Tapi Kak Naya ya, tadi Kakak bilang kan jalur dari voli. Iya, Voli itu betul. kan jalur olahraga ya, Kak. Betul. Tapi kalau akademik dia bisa nggak sih, Kak? Akademik bisa, akademik ngaruh juga ya. Buat di akademik itu kita harus nilainya di atas rata-rata 80. Jadi tetap 80. aja walaupun memang prestasi kita di non akademik kita harus tetap bagus juga. Bagus juga. Gitu. Harus Nah, terjaga tetapi lah ya. Kak Iya, Naya, harus terjaga. kan tadi kan Betul. Kakak bilang jalur voli. Nah, itu kan ada tingkatannya prestasinya, Kak. Betul. Nah, jadi itu ada berpengaruh gak sih, Kak? Kayak aku tingkat kecamatan nih, aku tingkat kabupaten nih gitu. Nah, bagus. Apakah ada batasannya gitu buat Betul, masuk Polbangtan Bogor? Bagus banget nih pertanyaannya Bang Jikwan. Pertama saya juga sempat negative thinking gitu. Karena yang saya miliki itu hanya di sertifikat Porkap atau antar kabupaten gitu. Antar kabupaten. Nah, jadi Kabupaten, SMA antar kabupaten semuanya itu yang saya punya. Nah, tapi saya
berusaha positive thinking gitu, pede buat masuk Polbangtan ini. Memang dari dulu tuh memang saya pengennya kayak memang dari kedinasan-kedinasan gitu, Baik. memang nyari kedinasan. Nah mungkin di sini rezekinya, dan di sini rezeki saya buat bisa masuk lewat jalur prestasi itu. Gitu. Oh gitu ya. Gitu ternyata. Nah, kalau teman-teman semuanya, kalau saya itu masuk jalur undangan anak petani berprestasi. Jadi bukan orang tua saja yang harus berprestasi sebenarnya, tapi saya juga harus berprestasi. Jadi gitu. Nah, gimana sih jalur undangan anak petani berprestasi ini? Jadi ayah saya adalah salah seorang penggerak petani hortikultura di Kabupaten Lahat di Kecamatan Jarak. Luar Nah, biasa. Komoditas apa tuh? komoditasnya hortikultura itu di buah-buahan, Buah-buahan. di sayur-sayuran Sayur-sayur. gitu. Banyak Nah, juga ya. jadi ayah saya tuh mendapatkan sertifikat dari Dinas Pertanian Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi saya menggunakan sertifikat itu untuk masuk ke sini. Nah, tetapi anak petani juga harus berprestasi. Contohnya mungkin saya nggak berprestasi kayak Kak Naya nih di bidang Voli, olahraga, iya. voli tadi ya. Tapi Zikwan itu berprestasinya di bidang akademik. Zikwan dulu pas sekolah itu juara 1 jurusan. Mungkin itu sih yang bisa Wih, membawa keren saya banget ya. ke sini, dan juara 1 umum sekolah gitu. Mungkin itu sih yang bisa membawa saya ke Polbangtan Bogor. Nah, Keren kalau dari Bang Dika nih, katanya Bang Dika dari jalur umum. Iya. Nah, kalau dari jalur umum itu butuh nggak sih Bang prestasi-prestasi atau sertifikat-sertifikat gitu? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bahas jalur umum ya, itu tuh kita nggak perlu nyantumin sertifikat atau keahlian apapun itu. Jadi kita benar-benar dari SMA atau SMK atau madrasah itu Iya. benar-benar bisa langsung masuk lewat jalur Iya, umum. betul. Nah, kebetulan saya itu dulu dari SMA jurusan IPA, dan saya itu masuk ya benar-benar tanpa ada modal tahu pertanian atau Betul. apapun itu, Iya. dan prestasi apapun itu juga saya waktu itu belum ada. Nah, tetapi alangkah fleksibelnya jalur umum itu karena dia bisa menampung seluruh siswa yang berniat untuk daftar di sini. Oke. Nah, cuman memang dalam rangkaiannya itu pada saat itu rangkaiannya lebih panjang lah daripada jalur-jalur yang lain. Oke. Baik Bang Dika. Iya. Kan jalur umum, kata Abang tadi kan dari latar belakang yang berbeda-beda. Betul banget. Mungkin boleh dijelaskan nih Bang, latar belakangnya itu yang seperti apa gitu? Apakah anak SMA MIPA atau IPS atau anak SMK juga bisa masuk jalur umum gitu? Atau anak madrasah tadi yang gimana bisa masuk jalur umum tadi? Nah, jadi untuk latar belakangnya benar-benar bebas ya. Iya, betul. Jadi ada teman-teman saya juga yang dari madrasah itu coba daftar ke sini bisa. Iya. Teman-teman yang dari SMK jurusannya misalkan otomotif apapun yang bahkan gak ada kaitannya pun sama pertanian itu benar-benar Itu benar bisa. bisa ya. Iya, dan asal pun kita memenuhi syarat kan itu ada tes CAT, ada wawancara, ada psikotes, jasmani, kejiwaan. Iya, betul. Nah, Baik. itu pokoknya asalkan kita lolos seleksinya, kita pada saat itu boleh masuk ke sini gitu. Oh gitu jadi karya. Jadi latar belakang apapun yang tidak berkaitan dengan pertanian bisa masuk Politeknik Pembangunan Pertanian Betul Bogor banget. dengan jalur umum tadi. iya. Nah tadi udah disebutkan beberapa rangkaian tes. Nah saya pengen nanya dong dengan Kak Naya nih, sama nggak banget sih Kak sama Bang Dika tadi masuk dari Polbangtan Bogor rangkaian tesnya atau ada pembeda gitu? Nah, untuk jalur masuknya itu kita beda ya, jujur beda. Karena kalau di jalur prestasi itu gak ada yang namanya tes CAT. Oh, nggak ada tes CAT. Iya, nggak ada tes CAT. Jadi tetap kita ada yang namanya pemberkasan, yang kedua itu pengumuman, wawancara, habis itu tes kesehatan, lalu dilanjut dengan tes wawancara, tes fisik, lalu masuk Polbangtan. Masuk Polbangtan Bogor, Gitu. baik. Jadi perbedaannya hanya di tes CAT-nya Tes saja CAT-nya itu gitu. tadi ya, nggak Iya. ada. Gitu. Tapi kalau misalkan jalur prestasi itu kita wajib melampirkan sertifikat yang sudah kita dapatkan gitu. Jadi Oke. ketika kita wawancara, sertifikat itu wajib dibawa berupa sertifikat atau medali, itu tuh wajib dibawa sebagai bukti kalau kita ini mahasiswa berprestasi atau siswa berprestasi pada saat di sekolah. Seperti Baik, itu. baik. Ada batasan gak sih Kak berapa prestasi yang harus kita bawa gitu? Atau boleh Sebanyak mungkin. sebanyak mungkin? Sebanyak mungkin itu lebih bagus peluangnya mungkin ya. Waktu itu saya bawa
sekitar 6 sertifikat 6 dan 2 medali. sertifikat, 2 medali berarti itu 8 prestasi ya, Kak? Betul banget, 8 prestasi. Dan teman saya juga di jalur prestasi ini ada yang jalur ketua OSIS gitu. Oh, jalur Iya, ketua jalur OSIS. ketua Bisa OSIS masuk dia berarti ya? bisa masuk, betul sekali kayak gitu. Oh. Iya. Nah, kalau dari Zikwan sendiri ya, Ya gimana tuh? dari kalau jalur Bang? undangan Oke. anak petani Jujur aku berprestasi. ini banget kepo banget sama Iya. anak Karena jalur kan anak petani prestasi gitu Iya, ya. yang kalau yang tadi dijelasin kalau dari namanya itu kan jalur anak petani berprestasi, berarti petaninya yang berprestasi Iya, apa atau- Zikwannya nih yang Iya, berprestasi. betul. Tapi kan tadi udah jelasin Ya, kalau udah dijelasin sama Bang Zikwan. Zikwan juga berprestasi. iya. Ya, Oke. luar biasa. Nah, kalau pembeda dari teman-teman yang lain, jalur undangan anak petani berprestasi itu ada 2 surat. Jadi ada 2 surat yang pembeda pada saat pemberkasan. Iya. Yaitu pertama ada surat rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat bahwasannya saya itu adalah anak petani berprestasi, atau itu surat keterangan menyatakan bahwa saya adalah anak petani berprestasi. Nah, surat yang kedua itu adalah surat penyerapan. Jadi di dalam surat itu menyatakan bahwasannya kalau saya sesudah lulus dari Polbangtan Bogor, saya bisa diserap menjadi honor pegawai di Dinas Pertanian setempat. Jadi kayak ada kerjasama gitu setelah saya lulus gitu. Iya, Ada iya. pemberdayaan lah gitu. Bener, keren Walaupun honor ataupun P3K ataupun ASN lah nanti Oh, iya, gitu. iya, betul. Mungkin Paham, itu sih pembeda dari kita ya pada saat kita Oke. penerimaan. Nah, setelah Bang Dika tahu nih dan setelah Kak Naya masuk di Polbangtan Bogor, ada nggak sih Kak realita atau Ekspektasi ini. ekspektasinya Oke. gitu, ekspektasi atau realitanya Oke, iya, gitu betul, ya. Iya, gimana? gimana? Dari siapa dulu nih? Aku apa Dika? Dari Kanaya dulu Oke, lah. boleh. dari saya dulu ya. Ladies first lah. Mungkin dari ekspektasi ya. Karena kan saya waktu pertama udah keterima pas karena kan dari timingnya itu kan lumayan jauh ya. Iya. Saya sempat ngepoin nih tentang Polbangtan Bogor. Saya sering nonton di YouTube Polbangtan Bogor seperti apa, di Instagram saya ikutin Polbangtan Bogor seperti apa, dan di Google juga saya selalu ngikutin Polbangtan Bogor itu seperti apa. Nah, yang saya tahu di Polbangtan Bogor ini dan yang bikin saya mau di Polbangtan ini, mereka itu kedinasan di bawah Kementerian Pertanian, dan untuk sistemnya itu sistem semi militer. Semi-militer. Nah, Semi-militer. itu yang bikin saya tertarik banget ya. Oh, justru malah tertarik Nah, ya? itu semi militernya saya tertarik banget, dan ternyata itu bener sekali. Bener sekali, saya awalnya kayak bisa gitu ya. Saya bisa. Iya, iya. Ternyata saya kaget juga ketika Mabidama, ketika masa basis, atau ketika ya sehari-hari seperti itu. Jadi ekspektasi dan realitanya cukup Sesuai lah. sesuai Cukup lah. sesuai. Iya, betul. Ya kayak Oh, seperti itu. iya. Nah, kalau dari Bang Dika nih, dari cerita Kak Naya tadi, Iya. sama nggak sih Bang? Mungkin kalau dari ceritakannya mungkin kurang lebih sama ya, karena saya juga awalnya itu memang niatnya itu masuk ke dinasan. Nah, saya pernah coba di Akpol, di Akmil. Nah, kemudian yang saya harapkan pun sama di sini adalah kedinasan ya, militer, kemana-mana pakai seragam gitu kan. Iya, betul. Jadi ya kita banggalah sama alma mater Betul. kita. Iya. Dan ternyata pas kita sudah masuk ke Polbangtan Bogor, ternyata benar yang dilakukan itu ya sehari-hari seperti itu. Kita apel pagi, apel malam setiap hari. Kita menjunjung tinggi kedisiplinan, Betul tepat banget. waktu, makan juga sampai di waktu kan. Iya, Kita Iya, betul. makan benar-benar bareng ya makan kan. bersama-sama. Wajib banget bareng ya. Pokoknya kita di Polbangtan Bogor ini dituntut untuk menjadi yang terbaik lah, dan ya sesuai lah dengan ekspektasi saya. Oke. Keren banget ya, Nah, iya. kalau saya, teman-teman tahu nggak? Saya itu pas mau masuk Polbangtan Bogor, saya berpikir kayak, oh kuliah biasa gitu. Pagi makan, kuliah, pulang tidur. Ternyata pada saat masuk sangat berbeda sekali. Oh, dulu awalnya nggak tahu kalau Awalnya nggak Nggak tahu tahu kalau Polbangtan ada itu adalah kegiatan-kegiatan semi dari militer pagi gitu. kayak gitu. Nggak tahu sama sekali sih. Atau ada apel-apel gitu, Bang Jikon nggak tahu nih. Nggak tahu sebelum masuk sih. Jadi saya tuh taunya pas udah kuliah di Polbangtan Bogor. Terus gimana, shock gak nih? Shock banget sih. Kita harus bangun jam 3 pagi, bayangin. Iya, jam 3 pagi. Gue yang nggak pernah bangun jam 3 pagi, sekarang di Polbangtan Bogor, gue harus bangun jam 3 pagi. Betul banget. Harus mandi, siap-siap. Itu dilakukan secara Setiap mandiri. hari lagi ya. Setiap hari juga kan. Iya. Waduh, itu membuat saya jadi belajar banyak sih. Belajar banyak pasti. Yang awalnya kan
Tapi dulunya tahu nggak kalau pakai seragam gitu kayak gitu tahu? Kalau pakai seragam itu tahu aja sih Bang Di, kayak walah kayaknya enak sih masuk Pol Bantan Bogor, gue pakai seragam, keren, kece gitu. Tapi nggak tahu kalau semi militer gitu. Iya. Jadi kayak realita dan ekspektasi saya tuh mungkin berbeda. Tetapi saya menjadi lebih baik setelah masuk dari Pol Bantan Wih, Bogor. luar biasa. Berarti sangat apa ya? Kepake gitu ya. Pakai banget. Kepake banget dari mulai bangun tidur kan kita benar-benar di jadwal gitu ya. Iya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur Sampai lagi tidur itu udah lagi, ada iya. jadwalnya dan itu sebenarnya udah ada di saat kita masuk Pol Bantan Bogor. Jadi kita harus ada, kita tuh waktu mau masuk Pol Bantan Bogor kan ada beberapa surat yang harus ditandatangan Iya, dan tanda harus tanganin. ada apa namanya materai Materai, ya. 10.000 dan itu sebenarnya saya pertama kali ngeliat itu jujur kaget tapi saya tuh kayak masa sih kayak gini gitu ya, apa bener kayak gini, dan ternyata itu bener banget dari penempatan jamnya itu bener banget, dimulai dari jam 3.30 sampai jam 20 itu bener, dan dengan santainya saya tanda tangan di atas materai dan sudah saya lakukan, dan ternyata memang awalnya kaget ya, Iya, kaget, pasti tapi kaget. lama-lama udah menerima dan terbiasa seperti itu. Oke, Iya, tapi dengan kedisiplinan seperti itu membuat kita berubah. Bener nggak sih Kak? Betul Bener banget. banget. Apalagi ada peran yang sangat penting di balik kedisiplinan kita. Siapa tuh kalau boleh tahu? Pelatih. Kedisiplinan. Iya, pelatih. Boleh dong ceritain pelatih kedisiplinan itu siapa gitu. Yang setiap hari menggembor-gembor kita buat melaksanakan kegiatan, yang menghukum kita kalau kita telat gitu. Iya. Tetapi dengan menghukum kita tadi membuat kita merasa sadar bahwasanya kedisiplinan itu adalah nomor satu dalam segala hal gitu. Benar nggak? Betul. Betul banget. Betul. Mungkin sebelum ke pelatih ya, ini kita sebelum pelatih ada lagi Apa tuh? sebetulnya. Apa? Sebutin nih? dulu Kak Naya. Cutting kita ya. Oh, Katakan iya, ya, benar. senior Iya, kita. yang sangat berperan juga nih, yang sangat senior berperan. kita. Yang sudah memperkenalkan gitu dari awal harus seperti apa sampai kita bisa mengajarkan lagi sekarang ke adik tingkat Adik-adik kita, kita. seperti itu. Betul Jadi banget. sebenarnya saya tahu dari apa ya, bisa menelaah gitu ya keadaan Pol Bantan Bogor ini dari senior saya gitu ya. Karena memang pelatih sangat berperan banget mulai dari kegiatan pagi, tapi yang paling akrab itu, yang paling sering berkunjung itu adalah senior. Betul kita. banget ya. Iya, berarti Betul peran banget. senior besar banget ya buat Betul, mahasiswa. Kayak gitu Bang Jikwan. Kalau dari Bang Dika ada nggak kayak gitu pengalaman Iya, tentang betul. kedisiplinan, tentang senior gitu. Dan setelah sekarang menjadi senior mungkin bener gak kan ya? Betul banget. Iya, Sekarang Bang Dika kan udah jadi senior nih. Iya betul banget. Ya pastinya kurang lebih sama lah sama kayak Kanaya rasain ya, karena awal mula pun kami nggak tahu kan kalau misalkan ternyata benar ada pelatih dari tentara kan di Iya, hari betul. pertama masuk, hari pertama Widama, yang mengasuh kita ya senior kita, Senior. dimana kita itu langsung tahu lah dimana kita harus menempatkan diri, dimana kita harus bersikap sama senior kita. Betul banget. Nah, mulai dari situ kita paham lah bagaimana kita harus bersikap juga ke pelatih, ke elemen-elemen kampus yang lainnya pun kita harus menjaga sikap kita lah gitu. Dan itu benar-benar terpakai lah sampai sekarang. Sampai saya jadi senior juga saya bisa melihat lah mana kira-kira yang adik-adik kita ini sudah terapkan gitu, seperti kedisiplinan dan lain sebagainya. Oke, berarti senior itu bukan yang ingin menghukum seenaknya aja berarti ya Bang. Iya. Tetapi dia memiliki peran besar juga di belakang itu dalam mendisiplinkan mahasiswa. Nah, kalau pelatih tadi dia biasanya kapan aja sih Kak datang gitu? Nah, kalau pelatih sendiri itu sebetulnya 24 jam ada. Oh, 24 jam ada. Iya, betul. Nah, sekalian nih Kak bahas sistem kedisiplinan kita gitu. Mulai dari pagi tuh siapa aja yang mengawasi sampai kita tidur lagi gitu. Oke, boleh, Jadi kayak boleh. banyak banget pengawasan kita di dalam kampus Pol Bantan Bogor gitu. Betul banget. Karena apa ya? Mungkin karena biar ada banyak pengawas itu biar kita terkontrol gitu ya. Benar. Seperti apa dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu terkontrol. Karena yang pertama kita kan asrama ya. Iya, asrama, Iya. kita asrama. Kampus bertanggung jawab atas kita. Jadi harus banyak yang kontrol. Takutnya ada kejadian atau yang Hal-hal yang hal-hal tidak diinginkan. betul, Tidak diinginkan. betul. Mungkin kalau misalkan pelatih itu adanya dari pagi
mungkin malam kayak gitu. Misalkan dari apel, kegiatan pagi kan kita ada namanya kegiatan pagi ya. Nah, di kegiatan pagi itu pasti ada yang namanya pelatih dari tentara seperti itu. Kalau misalkan di malamnya ada lagi pelatih dari tentara juga, tadi. TNI juga seperti itu, Bang Jika. Nah kalau siang Kak Naya, ada nggak sih Kak yang ngecek-ngecek gitu? Nah. Atau dari pembina, atau dari konselor gitu, atau dari dosen itu? Ada nggak sih Kak? Kan kita tadi kan konteksnya yang Bang Zikwan bilang kan, Iya. kita diawasi 24 jam di Betul. Polbangtan Bogor Iya, gitu. betul. Tapi kalau siangnya itu ada, tapi Siapa nggak tuh, yang, Kak? karena kalau siang itu kita kan sibuk dengan kuliah Kuliah, Iya. kuliah. Jadi mungkin kalau siang itu paling pengasuh kita, Pengasuh, ya, dan berarti. kita sekarang udah punya pengasuh nih yang Betul. benar-benar Ya, pengasuh. 24 jam Mengawasi kita, ya. kita, dan beliau sangat benar-benar berjasa banget. Nah, kalau misalkan siang-siang itu kadang dari dosen, kadang dari penanggung jawab asramanya, Oh. seperti itu. Jadi kan setiap asrama itu ada penanggung jawab dari dosennya, Dosennya. gitu. Misalkan asrama saya ada penanggung jawabnya kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya Kak, buat keamanan dan pengawasan di Polbangtan Bogor. Jadi kedisiplinan itu tetap nomor 1 ya teman-teman dimanapun. banget. Nah tadi Kak Naya sempat nyenggol nih, dari bangun pagi sampai tidur lagi. Boleh dong Bang Dika cerita-cerita nih. Boleh. Biasanya bangun jam berapa, sampai Iya. tidur jam berapa, ngerjain tugas itu berapa jam gitu, dan kesesuaian tugas dari dosen itu berapa gitu. Skor rating boleh lah Skor rating mungkin. ya. Tapi sebelum kita ngerating, mau ngejelasin dulu lah gimana pembagian waktu di sini. Iya, kali ya. pembagian Boleh, waktu boleh mulai banget, dari boleh bangun ya Bang Dika Iya, sampai bangun tidur lagi tadi. Nah, bisa dibilang untuk pembagian waktu kita sebagai mahasiswa Polbangtan Bogor ini cukup padat ya. Apalagi kita waktu pada saat tingkat 1 itu benar-benar lagi banyak banget kegiatan. Kita 2 minggu mabidama, selama 3 bulan kita masa basis. Betul. Nah itu benar-benar yang namanya kita harus manajemen waktu. Kita harus tahu skala prioritas kita, yang kapan kita harus istirahat, kapan kita harus ngerjain tugas, kapan kita harus belajar. Nah karena kita mulai bangun tuh misalkan jam 3 nih. Kita mulai bangun jam 3, kita persiapan bersih-bersih, kemudian kita berangkat baris ke kampus atau istilahnya serpas ya. Serpas ke kampus, kita sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh kita langsung bakti kampus atau kita Kegiatan kurve pagi ya. Kegiatan pagi. Kita bersih-bersih kampus. Binja seperti itu ya. Binjas juga ada yang dibagi, ada yang bersih-bersih kampus, ada yang binjas, dan itu sampai jam 6 pagi tuh. Jam 6 pagi ya. Nah, udah habis itu kita langsung lanjut ke lahan konselor. Nah, kita jadi di sini itu diberi lahan dan kita harus mengelolanya nih Bang Zikwan. Seperti yang Bang Zikwan sama Kanaya alami juga tentunya. kan? Iya. Nah, lahan jadi kita konselor. kita ngelola lahan konselor dari jam 6 sampai jam 7. Bayangin beres kita bangun tuh kita belum ada waktu buat bersih-bersih atau persiapan ataupun makan ya. Kita dalam keadaan perut kosong, kita bener-bener di-push terus. Nah, selesai kegiatan konselor barulah kita makan, bersih-bersih dan mandi. Nah, selesai itu kita apel, kemudian perkuliahan sampai sekitar mungkin jam 4 sore. Nah, barulah di antara jam 4 sore sampai azan maghrib tuh kita bisa punya waktu istirahat. Betul, ya. Atau mungkin kita ada kerja kelompok, kita bisa manfaatkan. Nah, kemudian kita sholat maghrib tuh. Iya Bang. Sholat maghrib berjamaah sampai sholat isya pun berjamaah. Iya, betul banget. Sebelum apel malam. Nah, setelah sholat isya baru kita apel malam. Selesai apel malam baru kita istirahat ataupun nugas juga. Nah, Iya, jadi nugas juga. kita itu sebagai mahasiswa Polbangtan Bogor harus tahu nih kapan kita bisa manfaatkan waktu kosong itu untuk istirahat, kapan kita bisa manfaatkan waktu kosong itu untuk kita ngerjain tugas. Jadi jangan sampai deadline-nya besok nih. Nah, kita ada waktu kosong 2 jam. Nah, kita pakai buat scroll TikTok atau buka-buka HP Iya, nggak betul. jelas gitu. Kita jangan sampai ya kita nggak bisa manage yang namanya skala prioritas. Oke, nah baik. Nah dari kepadatan jadwal kita tadi Bang, ada nggak sih Bang atau Kak Naya pengembangan minat dan bakat mahasiswa? Dan kapan itu sih biasanya dilakukan gitu? Nah, Dan bagaimana biasanya menyelipkan kegiatan itu gitu? Dan apa aja sih kegiatan-kegiatan itu gitu? Boleh dari siapa dulu nih? boleh dari Bang Dika saya Iya. dulu mungkin ya. Nah, jadi untuk pengembangan minat dan bakat tentunya pasti ada juga, luar biasa sekali untuk Polbangtan Bogor ini karena sepadat-padatnya kita masih diberikan ruang untuk kita menyalurkan minat kita, menyalurkan bakat kita. Nah, kita ada di setiap Sabtu mungkin rutinnya, tetapi kalau misalkan
di antara jam 4 sampai maghrib itu ada waktu kosong dan ada kegiatan UKM atau unit kegiatan mahasiswa itu bisa kita menyalurkan bakat kita, minat kita di waktu tersebut. Cuman lebih efektifnya sih biasanya di weekend, Sabtu weekend ya, dan Kak? Minggu. Ya kita banyak sih UKM-nya, mulai dari UKM yang olahraga, UKM kesenian, kemudian juga organisasi atau lain sebagainya. Jadi tetap masih bisa tersalurkan. Oke. Kalau dari Kak Naya nih, ada pengalaman nggak dari UKM atau salah satu UKM itu? Dan mungkin kakak ada berperan ya di dalam satu UKM itu. Mungkin boleh diceritakan pengalamannya dan UKM apa sih itu, Kak? Oke, boleh. Mungkin jujur ya, waktu saya tahu UKM yang ada di Polbangtan ini benar-benar sangat kaget banget. Karena yang pertama banyak, dan yang kedua aku tuh pengen banget sebenarnya ikut semua UKM karena bener-bener minat semuanya Iya, ya. bener sih. Menarik begitu ya, Kak? Iya, bener-bener menarik banget. Dan memang waktu awal-awal tingkat 1 itu kan memang nggak ada kegiatan boleh keluar ya. Jadi aku tuh pengen waktu yang aku punya itu bermanfaat buat minat aku gitu, Minat bakat aku kita, atau ya. hobi aku gitu. Pengembangan lah gitu ya, Kak, dari diri kita Pengembangan, sendiri. betul banget. Nah, yang pertama mungkin UKM yang aku ambil itu yang lain dan bukan itu adalah volley. Volley. Ya. Pastinya. Iya, volley. Dan yang kedua itu dari UKM drum band nih. Nah, Oh, mungkin drum band. iya, di Polbangtan ini drum bandnya cukup ikonik dan terkenal juga ya, drum band Polbangtan ini. Nah, di saat perkuliahan mungkin dari Senin sampai Sabtu itu benar-benar kadang aku tuh kalau misalkan mungkin kalau Kak Dika batas dari jam 4 sampai jam 5-nya itu kayak nugas atau lain-lain. Kalau aku tuh suka banget yang namanya main volley. Oh, berarti diisi gitu ya waktu luangnya. Waktu luangnya benar-benar diisi sama olahraga, main volley kayak gitu. Karena memang mungkin aku suka dengan kegiatan fisik yang ke-1, dan yang kedua itu karena suka aja, mungkin memang dari awalnya gitu suka volley. Jadi kesini punya waktu luang aku pakai buat volley. Tapi bukan menutup kemungkinan aku ini nggak ngerjain tugas dan lain-lain gitu ya. Tetap tugas itu tetap pertama gitu. Baik. Nah, tadi kan Bang Dika udah jelasin nih pengembangan minat bakat serta kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kampus. Iya. Nah, tapi kita bisa keluar nggak sih, Kak? Misalnya ada libur dan gimana keluarnya gitu? Apakah ada waktunya gitu dan ada persyaratan-persyaratannya gitu kalau kita ingin keluar? Dan bukan keluar aja, Kak. Apakah ada kegiatan-kegiatan kita yang di luar gitu? Dan biasanya disebut apa sih gitu? Oh iya, jadi untuk kegiatan keluar itu sebenarnya ada. Cuman kalau misalkan kita posisinya di tingkat 1 itu benar-benar sangat terbatas. Betul. Karena kami istilahnya masih dalam waktu adaptasi Betul, lah. betul Jadi banget, kita betul banget. belum diberi waktu untuk keluar, atau istilahnya kalau di sini pesiar. Pesiar. Nah, jadi kita itu ada 3 nih, ada izin pesiar, kemudian izin keluar harian, dan izin bermalam. Betul. Nah, untuk izin pesiar ini durasinya itu 6 jam. Nah, jadi kita misalkan mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore berarti. Iya, satu. Nah, kemudian untuk IKH atau izin keluar harian itu cuman sebatas 2-3 jam aja. Kemudian untuk izin bermalam kita 1 hari atau 24 jam. Jadi kita boleh bermalam. Jadi yang pastinya dalam penerapannya kita harus tetap benar-benar disiplin gitu. Karena kita juga ada yang namanya buku saku, ada yang namanya pelanggaran itu, pokoknya kita benar-benar tercatat di sini. Jadi kita harus benar-benar menekankan disiplin. Oke. Mungkin boleh ditunjukin kan nih? Wah, buku boleh. saku ini? Buku saku itu adalah buku kehidupan Iya, asrama ini banget. Bener-bener di sini itu kita dapat yang namanya buku saku. Nah, dan di sini pun tertera kalau misalkan kita nih nggak bawa buku saku itu ibaratin nyawa kita. Mungkin, Waduh. Iya, mungkin boleh Ngeri banget yang Bang Dika. tunjukin ke dekat kamera nggak sih ini? Boleh ya? Nah, di sini ada tulisannya. Mungkin kurang jelas ini. Di sini ada tulisannya, buku saku ini adalah nyawa Anda sebagai mahasiswa Polbangtan. Wih, Waduh, ngeri banget ya. Kita Nyawa. di sini itu benar-benar dituntut untuk disiplin, walaupun kita diberi waktu untuk istilahnya tadi keluar, Iya, tapi kebebasan kita harus mungkin ya. terus Menjaga mentaati, gitu ya. menjaga menjaga peraturan. kepercayaan mungkin ya, Kepercayaan, kepercayaan. oke. Karena kan kalau udah keluar itu mungkin kita tuh kayak baru pertama kali keluar nih, kayak semuanya dicobain, padahal kan mungkin itu ada beberapa yang melanggar dan Iya. lain-lain. Iya, Dan benar. itu harus ditanamkan sebetulnya dalam diri kita masing-masing. Tapi Kak, kan tadi kan ada banyak sekali kegiatan kita di dalam Betul. Iya. dari pengembangan minat, bakat gitu. Nah, selesai kita berlatih, ada nggak sih Kak perlombaan-perlombaan gitu?
atau kegiatan-kegiatan gitu yang mensupport ataupun yang menguji kita, yang menandingkan kita gitu dalam kegiatan-kegiatan kampus? Oke, mungkin jawab sama siapa nih? Aku Sama ya, iya, sama. Naya. Oke. Aku izin jawab ya. Mungkin kalau misalkan kegiatan untuk Perlombaan. untuk mahasiswa Polbangtan Bogor itu ada banget. Dan kita baru beres melaksanakan kegiatan tersebut. baru Yaitu selesai apa kemarin. nih? Apa nih? Boleh disebut nih. Tapi tunggu dulu. Apa tuh? Tunggu episode selanjutnya di Ceria. Cerita mahasiswa Polbangtan Bogor. See you. See you. Dadah.